Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Agustin Sukmi, NPM 21 170 12 0058 dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nova Arikman, SKM MKes. Baik, masuk saja ke judul materi yaitu Etika Profesi Kesehatan Masyarakat. Standar profesi kesehatan masyarakat yang berasal dari Kode Etika Profesi Kesehatan Masyarakat atau Persakmi. Pekerjaan profesi diatur melalui Kode Etika Profesi. Sementara itu, dalam Kode Etika Profesi ada pula pasal-pasal yang mengatur kehidupan profesi. Untuk mengatur kehidupan profesi dan hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan profesi, maka setiap profesi memiliki wadah profesi. Segala kode etik yang dibuat baik untuk kesehatan masyarakat maupun mengatur praktisi kesehatan itu sendiri, kode etik itu sendiri juga tidak terbatas kepada sumber daya manusia yang ada, namun juga meluas ke sumber daya barang yang sejatinya diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang ada. Kode etika yang mengatur pelayanan kesehatan masyarakat haruslah dibuat supaya dapat sejalan dengan hak-hak manusia dan hak-hak manusia yang ada sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kode etika tersebut juga dapat memberikan suatu kredibilitas moral dan status profesional yang lebih tinggi dalam menerapkan kesehatan masyarakat. Dengan kode etika yang ada adalah yang pertama, kesehatan masyarakat harus mencari informasi yang menunjukkan efektivitas dari implementasi suatu program atau peraturan yang telah ada sebelumnya dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu kesehatan masyarakat secara prinsip harus memiliki fundamental yang dapat memenuhi kebutuhan dari kesehatan masyarakat dan berperan dalam mencegah efek yang tidak diinginkan dalam upayanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga yaitu kesehatan masyarakat harus memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menghormati hak-hak dari masing-masing individual di suatu masyarakat. Yang keempat yaitu peraturan-peraturan mengenai kesehatan masyarakat yang ada harus dibuat sesuai dengan kebutuhannya di masyarakat dan dilakukan evaluasi rutin dalam penerapannya. Yang kelima yaitu kesehatan masyarakat harus dapat dijangkau oleh setiap golongan masyarakat yang ada. Yang keenam yaitu program maupun peraturan yang mengatur mengenai kesehatan masyarakat harus dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh setiap golongan masyarakat yang ada di daerahnya. Yang ketujuh yaitu institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat harus memberikan informasi dan memastikan derajat kesehatan masyarakat di daerah yang diolah olehnya sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepada institusi tersebut. Materi selanjutnya yaitu pentingnya etika profesi kesehatan masyarakat saat ini. Dengan adanya standar profesi dalam proses pelayanan kesehatan akan terjadi variasi pelaksanaan kegiatan dari waktu ke waktu yang akan menghasilkan luaran yang bervariasi juga. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses adalah dengan melakukan standarisasi proses. Standarisasi meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, serta evaluasi dan revisi standar. Keberadaan standar dalam pelayanan kesehatan akan memberikan manfaat, antara lain mengurangi variasi proses, merupakan persyaratan profesi dan dasar untuk mengukur mutu. Diterapkannya standar juga akan menjamin keselamatan pasien dan petugas,
penyedia pelayanan kesehatan. Dikurangi variasi dalam pelayanan akan meningkatkan konsistensi pelayanan kesehatan, mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien, meningkatkan efisien dalam pelayanan dan memudahkan petugas dalam pelayanan. Adapun contohnya yaitu jika seseorang profesi dokter harus memiliki dan mengetahui standar profesi supaya pelayanan kesehatan harus berfokus pada pelanggan. Pengalaman pasien dan masyarakat harus menjadi pelanggan pelayanan kesehatan yang harus mendapatkan perhatian utama sehingga kebutuhan, harapan, dan nilai pelanggan dapat dipenuhi oleh organisasi pelayanan kesehatan. Mekanisme untuk mengenai adanya perubahan, kebutuhan, harapan, dan nilai pelayanan dan nilai pelanggan perlu ada dalam pengelolaan organisasi pelayanan mengelola pengalaman pelanggan. Dengan demikian organisasi pelayanan kesehatan akan mampu memberikan yang terbaik kepada pasien dan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.